Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar PKLH atau Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Kali ini kita sudah ada di bab 4, yaitu bab menyayangi lingkungan. Di dalam bab ini yang akan kita pelajari pertama adalah masalah yang ada di lingkungan kita. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak pernah mendapatkan masalah lingkungan, terutama di kota kita, Balikpapan? Oke, simak terus ya. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu berharap anak-anak dapat satu, menjelaskan penyebab masalah lingkungan. Yang kedua, anak-anak juga dapat menjelaskan cara mengatasi masalah lingkungan. Nah, anak-anak, mari kita lihat gambar berikut. Ini adalah gambar banjir besar yang menghancurkan banyak rumah serta menghanyutkan benda-benda yang cukup berat seperti batu dan potongan-potongan kayu. Yang kedua juga banjir yang menenggelamkan banyak rumah serta menghanyutkan benda-benda lain juga. Anak-anak, kejadian ini merupakan masalah dari lingkungan kita. Menurut kalian apa penyebab banjir ini? Ya, ini adalah luapan air yang tidak terbendung. Luapan air ini dikarenakan banyak wilayah yang sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar, ya, tidak ada lagi penyerapan air sehingga mudah melongsorkan tanah dan tidak ada yang menghalangi lajunya air. Yang berikutnya adalah, coba kalian lihat, ini juga banjir, tapi berbeda dengan sebelumnya. Banjir ini airnya tenang, hanya terus meningkat. Berikutnya juga. Tapi apakah kedua banjir ini sama dengan banjir sebelumnya? Ya, lebih kurang sama, tetapi ini penyebabnya bukan karena penggundulan hutan, tetapi karena sampah. Sampah yang menghalangi jalannya air. Lihat, begitu banyaknya sampah. Ini pasti sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, sehingga aliran air menjadi tersumbat, menyebabkan air menjadi naik. Terjadilah banjir. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Apa yang terjadi, anak-anak? Ya, rumah ini rusak karena sebagian tanahnya longsor. Demikian juga ini. Wah, bahaya sekali. Lihat, rumah di bawahnya juga ikut hancur. Kalau ada penghuninya, bisa saja ini tidak aman, membahayakan bagi penghuninya. Berikutnya, coba lihat nak, begitu besarnya longsoran tanah yang ada di gambar ini, dan begitu juga yang ini. Kalian lihat, semua karena air. Ya, gambar pertama ini pasti karena ada aliran air, ya, yang tidak pada tempatnya, sehingga mulai menggerogoti tanahnya. Karena juga tidak ada pohon yang menguatkan tanah, maka sangat mudah bagi tanah untuk turun ke bawah mengikuti aliran air. Coba kalian lihat gambar yang ketiga. Seandainya gambar ketiga ini penuh dengan pohon-pohon yang berbatang besar dengan akar-akar yang kuat, maka mungkin saja longsor ini tidak terjadi. Lihat tanaman-tanaman kecil-kecil yang akarnya tidak cukup kuat menahan. Sementara gambar keempat, anak-anak bisa melihat longsor sebagian ini pasti karena air. Seharusnya air diberi jalan. Sifat air adalah selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Namun apabila air tidak diberi jalan untuk lewat, maka air akan mengalir ke segala arah, menekan ke segala arah. Karena terus-menerus, maka menyebabkan lubang, menyebabkan tanah ikut terkikis lama-lama seperti ini, menjadi longsor. Wah, luar biasa, ini kejadian yang sangat berbahaya. Dan ini semua terjadi di Balikpapan.
Gambar berikut adalah masalah lingkungan yang lain. Kalian lihat apa yang terjadi? Benar sekali, ini adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan paling sering terjadi di wilayah kita, di Kalimantan Timur, juga di Balikpapan. Mengapa? Karena kelalaian manusia ya. Rata-rata semua kelalaian manusia seperti tadi, penggundulan hutan, kemudian sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, kemudian juga membangun tanpa membuat aliran air sehingga tanahnya longsor, dan yang ini kebakaran hutan ini juga sebagian dari kelalaian manusia. Biasanya kebakaran hutan itu terjadi pada saat musim kemarau. Nah, pada saat musim kemarau, kadang-kadang manusia mulai membakar hutan gunanya untuk membuka lahan. Tetapi apabila apinya terlalu besar dan tidak dapat dikendalikan, maka apinya akan merambat ke pohon-pohon yang lain, menyebabkan kebakaran hutannya menjadi meluas dan tidak bisa diatasi. Selanjutnya ini, anak-anak, kebakaran di perumahan juga sering terjadi di Balikpapan, terutama di daerah-daerah yang rumah terbuat dari kayu. Anak-anak, kebakaran rumah itu sering atau banyak terjadi karena kelalaian manusia. Ya, karena ulah manusia. Mereka lupa mematikan kompor atau lilin yang dibiarkan menyala tetapi orangnya tidak di rumah. Ya, jadi banyak hal-hal yang memang disebabkan karena kelalaian manusia. Nah, anak-anak, ini ada lagi. Selain asap-asap pembakaran hutan dan kebakaran rumah, ada juga pembakaran yang lain. Ini seperti ini karena minyak. Ya anak-anak, ini terbakarnya minyak bumi yang tumpah di perairan Balikpapan. Ya, dan lihat asapnya. Semua asap-asap pembakaran, baik itu pembakaran hutan, rumah, pembakaran minyak bumi, dan juga mungkin pembakaran sampah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampah-sampah di rumah itu selalu dibakar. Kalian bisa bayangkan, udara kita ini akan terpolusi oleh asap-asap ini. Ya anak-anak, apalagi bila asap ini sampai melebar atau meluas. Contohnya seperti kebakaran hutan tadi. Yang melebar, meluas, akhirnya akan menyebabkan masalah lingkungan yang lain. Anak-anak bisa lihat, coba lihat, pemandangannya tidak jelas karena sedang terjadi kabut asap. Jarak pandang tidak jauh dan ini sangat membahayakan, terutama bagi pernapasan makhluk hidup. Tidak hanya pernapasan manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Tidak ada yang untung karena kabut asap. Ini sering terjadi di Kalimantan, anak-anak. Di Kalimantan, di Sumatera yang punya hutan luas ya. Itu kadang kabut asapnya bisa sampai ke luar negeri. Ya. Kalian pernah merasakan ini? Ibu sering dulu ya. Oke. Nah, anak-anak, jadi kebakaran hutan dan perumahan serta pembakaran jenis lain itu dapat menyebabkan polusi udara. Polusi udara sangat mengganggu kesehatan dan aktivitas manusia. Kalau gambar yang ini kalian bisa menebak? Ya, ini yang Bu Hesi sebut tadi anak-anak. Di tahun 2018 pernah terjadi kebocoran pipa minyak bumi yang menyebabkan tumpahnya minyak bumi ke perairan Balikpapan. Ini anak-anak bisa lihat dengan jelas. Di samping banyak sampah, yang berwarna hitam itu adalah cairan minyak bumi yang tumpah. Pekat dan bau. Ya, anak-anak, ini juga merupakan kelalaian manusia. Dan ini bisa mengakibatkan tercemarnya perairan, sehingga makhluk hidup yang ada di laut itu akan mati. Baik plankton, ikan-ikan kecil, semua yang hidup akan mati. Kemudian air lautnya juga tidak bisa dipakai untuk tempat ikan hidup. Ikannya juga akan mati ya.
di samping itu akan menimbulkan bau yang tidak nyaman dan jelas akan mengganggu aktivitas kelautan seperti nelayan, kemudian lalu lintas kapal. Wah, ini lama, sangat lama baru bisa bersih, dan baunya waktu itu sampai ke rumah Bu Hesti di tahun 2018. Nah, anak-anak, di Balikpapan juga ada masalah lingkungan lain yang sering terjadi, yaitu krisis air bersih, terutama ketika musim kemarau. Karena Balikpapan itu airnya sangat bergantung kepada waduk. Ya, kita punya 2 waduk besar, yaitu Waduk Manggar yang di atas. Itu Waduk Manggar berada di kilo 12. Dan ini adalah waduk Sungai Wain yang ada di kilo 15. Apabila waduk ini mulai menyurut karena tidak banyak hujan, maka suplai atau persediaan air ke warga juga akan berkurang. Dan bahkan ada yang tidak dapat jatah. Pertanyaannya adalah, Bu, kenapa waduknya berkurang? Pertama, karena tidak ada hujan dan airnya terus digunakan untuk masyarakat. Yang kedua, hutan sudah tidak banyak lagi, sehingga hutan-hutan yang gunanya untuk serapan air atau menyimpan air tanah itu sudah tidak menghasilkan air tanah lagi karena pohonnya habis. Sehingga ketika musim kemarau, waduknya akan cepat surut, ya. Seandainya masih banyak pohon-pohon besar, mungkin surutnya waduk itu tidak terlalu cepat, ya. Nah, anak-anak, kalau sudah air berkurang dari waduk itu, kemudian masyarakat akan berburu air, ya. Bu Hesti sering nih beli air kalau sudah nggak punya air, ya. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini, para penjual air ya mengambil air dari sumur. Ini sumur air tanah, Nak. Makanya sangat penting banyak pohon karena dapat menyerap dan menyimpan air di dalam tanah, sehingga sumur-sumur air tanah masih bisa digunakan, ya. Kemudian ini adalah bentuk lain dari masyarakat ya yang dibantu karena kekurangan air. Ini tangki-tangki PDAM yang memberikan air secara gratis tapi dijatah. Setiap keluarga tidak dapat banyak. Dan krisis air bersih ini sering terjadi loh anak-anak. Nah, berikutnya juga terjadi di kota kita tercinta yaitu Balikpapan. Kalian tahu apa ini? Ya, ini adalah tanaman bakau. Tanaman bakau ini banyak sekali di perairan Balikpapan, ya, terutama di tepi-tepi pantai, ya. Hutan bakau ini sangat berguna, ya. Apa gunanya hutan bakau? Hutan bakau atau kata lainnya adalah hutan mangrove itu berfungsi sebagai tempat hidup atau habitat, ya, habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Anak-anak tahu apa itu artinya abrasi? Abrasi itu artinya tepi pantainya mulai terkikis. Kalau pantai terkikis, nanti air lautnya akan naik ke daratan. Sehingga luas daratan nanti akan mengecil. Ya. Jadi sangat penting sekali hutan mangrove ini. Tapi apabila hutan mangrove-nya rusak seperti ini, nih, karena ulah manusia juga loh anak-anak. Manusia banyak menebangi mangrove atau hutan bakau untuk kayu bakar, atau kadang-kadang terjadi kebakaran. Maka
Nah, terjadi seperti ini anak, habis hutan bakaunya. Maka yang terjadi adalah tidak ada lagi makhluk hidup yang biasa hidup di hutan bakau karena habitatnya rusak atau tempat tinggalnya rusak. Lalu yang terjadi kemudian adalah pantainya akan terkikis atau terabrasi. Air laut naik ke daratan. Oleh karena itu anak-anak, nanti kalau sudah air laut masuk ke daratan, sumur yang ditemukan itu nanti rasanya akan asin. Ini sudah terjadi di Pulau Seribu di Jakarta. Di Pulau Seribu itu salah satu pulaunya, kalau kita menggali air sumur, airnya asin. Ya, karena air lautnya sudah masuk ke daratan. Nah, anak-anak tadi sudah melihat begitu banyak terjadi masalah lingkungan di kota kita, kota Balikpapan. Lalu bagaimana cara menanggulanginya atau upaya untuk mengatasi masalah itu? Salah satunya adalah dengan teknologi ramah lingkungan. Apa itu, Bu, teknologi ramah lingkungan? Artinya teknologi yang tidak besar merusak lingkungan. Seperti di gambar ini, kalian bisa lihat ini angkot-angkot yang ada di Balikpapan. Ada yang berwarna biru, orange, hijau, kemudian biru tua, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang angkot-angkot ini sudah mulai diganti mesinnya untuk dapat diisi bahan bakar gas. Sekarang juga taksi-taksi sudah mulai menggunakan bahan bakar gas. Bu, kenapa bahan bakar gas itu ramah lingkungan? Ya, dibanding dengan bahan bakar lain seperti premium, pertamax, pertalite, solar, gas ini sangat kecil mengeluarkan emisi sehingga sangat mengurangi polusi udara. Biasanya polusi udara itu banyak disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Nah, dengan semakin banyaknya kendaraan bahan bakar gas, maka diharapkan dapat mengurangi polusi. Selanjutnya, ada lagi anak-anak. Sekarang di Balikpapan, di beberapa tempat sudah menggunakan penerangan dengan solar system atau dengan menangkap cahaya matahari, dengan tenaga matahari, maksud Ibu ya. Contohnya seperti ini, kalau kalian lihat di jalan minyak ada lampu seperti ini, artinya lampu ini tidak menggunakan listrik dari PLN, tetapi dia menggunakan cahaya matahari yang disimpan ke dalam sel ini, lalu dijadikan listrik. Ya, anak-anak. Nah, seperti ini. Tetapi ada beberapa keluhan, ya. Jadi tenaga surya ini yang dipakai untuk penerangan masih ada kurangnya anak-anak. Kekurangannya adalah lampunya tidak terlalu terang sehingga dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Oleh karena itu, pemerintah kota mulai melirik teknologi hibrida. Apa itu teknologi energi hibrida? Yaitu teknologi yang menggabungkan antara energi tenaga surya dan energi listrik. Jadi kalau hanya pakai listrik saja nanti boros. Kalau hanya pakai tenaga surya saja masih kurang terang, akhirnya digabungkan sehingga lebih irit yang disebut dengan teknologi energi hibrida. Oke, selanjutnya apalagi yang bisa diupayakan untuk menanggulangi masalah lingkungan? Ini yang paling penting. Anak-anak, pemerintah daerah sudah banyak mengeluarkan perda untuk lingkungan hidup. Perda itu adalah peraturan daerah, ya. Seperti ini, perda tentang pengolahan sampah. Kemudian ada perda tentang pembuangan limbah.
Juga ada perda tentang hutan lindung dan sungai Wain. Masih banyak anak-anak perda yang lain. Tetapi mengapa warga masih saja banyak yang tidak mengikuti aturan atau perda dari pemerintah ini? Ya, satu, karena warga masih banyak yang belum bertanggung jawab. Sehingga sebaiknya pemerintah menegakkan hukum penerapan peraturan daerah. Ya, jadi pemerintah itu harus lebih tegas lagi dalam memberlakukan perda. Kalau ada yang melanggar, sanksinya atau hukumannya harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Bu Hesti pernah melihat tetangga Bu Hesti membuang sampah tidak pada jamnya dan tertangkap oleh Pamong Praja, polisi Pamong Praja. Akhirnya harus membayar kalau tidak salah 100.000, ya. Nah, tapi kalau itu masih diulang terus, berarti sanksinya harus lebih berat supaya masyarakat itu jadi patuh. Dan Ibu berharap anak-anak nanti adalah anak-anak yang menjadi warga selalu patuh pada peraturan, karena peraturan dibuat untuk kebaikan bersama. Upaya berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan adalah pengelolaan daur ulang sampah. Anak-anak pernah mendengar TPA, bukan tempat penitipan anak loh ya, atau bukan tempat pendidikan Al-Quran. TPA yang dimaksud itu adalah tempat pembuangan akhir sampah. Jadi sampah anak-anak yang di rumah itu akan dibuang ke kotak sampah besar yang nanti akan diambil oleh petugas ya DKPP untuk dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, di Balikpapan itu tempat pembuangan akhirnya ada di Manggar ya. Jalan Soekarno-Hatta ya, di Manggar. Anak-anak, jangan salah ya, TPA Manggar kita ini merupakan TPA terbaik di wilayah Indonesia Timur. Kenapa menjadi terbaik? Anak-anak bisa lihat luas sekali. Lahannya itu sekitar 27 hektar, ya, luas sekali anak-anak. Tetapi yang membuat TPA kita itu terbaik karena menggunakan sistem sanitary landfill. Ya, sanitary landfill itu adalah cara menimbun sampah di dalam tanah. Jadi sampahnya itu ditimbun agar membusuk. Namun anak-anak tidak hanya sekedar ditimbun ke tanah saja, karena tumpukan tanah tadi dilapisi oleh biomembran yang berguna untuk menahan air limbah. Jadi kalau sampahnya sudah membusuk itu pasti akan ada air yang keluar, ya. Nah, air yang keluar tadi akan mencemari tanah sehingga nanti makhluk hidup di tanah akan mati. Tanaman juga akan mati, cacing-cacing akan mati. Nah, dengan adanya biomembran itu airnya akan dialirkan menuju bak penampungan limbah. Jadi sudah disiapkan pipa-pipa, kemudian pipa itu dialirkan ke tempat ya, ke tempat penampungan air limbah. Setelah ditampung, air limbah ini akan diolah dengan cara dinetralkan, racunnya dibuang sehingga tidak lagi membahayakan. Nah, anak-anak, sistem sanitary landfill ini berguna untuk mengurangi bau. Anak-anak kan kalau menimbun sampah di dalam tanah,
tidak menggunakan cara ini, pasti baunya busuk di tanah, tidak enak ya. Dan akan menghasilkan gas, namanya gas metana. Bau itu karena merupakan gas metana ya. Nah, gas metana ini nggak bagus untuk udara ya. Apabila banyak gas metana di udara, maka akan terjadi pemanasan global. Kita sudah pernah bicara tentang pemanasan global, salah satunya dari gas metana. Ya anak-anak, karena keberhasilan sistem sanitary landfill, anak-anak bisa melihat gambar selanjutnya. Nah, gambar ini terlihat seperti bukan TPA ya, karena indah sekali. Ya anak-anak, TPA Manggar mampu mengolah sampah tadi sehingga tanahnya menjadi subur, kemudian gas metananya tadi juga ditampung untuk masak, bisa untuk masak anak-anak, sehingga TPA Manggar ini dijadikan eduwisata, jadi tempat wisata pendidikan. Anak-anak silahkan datang ke sana nanti kalau sudah tidak COVID ya, berkunjung ke TPA Manggar. Anak-anak bisa lihat gambarnya saja sudah bagus. Sudah mulai dikembangkan banyak sekali, contohnya pondokan-pondokan yang di sana ada kompornya. Kompornya bisa menyala dari gas metana. Dari mana gas metananya? Dari sampah yang ditimbun. Wah, luar biasa. Makanya TPA kita menjadi TPA terbaik. Nah, anak-anak, masih ada lagi cara penanggulangan yang lain. Anak-anak coba kalian lihat nih. Ini adalah hasil hutan yang gundul. Anak-anak bisa bayangkan hutan gundul ini kalau hujannya sangat lebat, itu apa yang terjadi? Iya, tanahnya longsor. Ini ulahnya siapa? Ini ulahnya manusia. Manusia yang serakah ya. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman kembali hutan-hutan gundul atau namanya reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali hutan gundul dan mengadakan penghijauan. Ya. Untuk apa anak-anak? Untuk mencegah erosi. Erosi itu menyebabkan tanahnya habis terkikis. Ya. Kalau dia di pantai namanya abrasi, tapi kalau dia di darat, tanah yang terkikis itu namanya erosi. Nanti akan menyebabkan tanah longsor, juga banjir. Nah, di samping itu, pohon-pohon yang ditanam kembali menjadi pohon-pohon besar itu akan membantu menguatkan tanah karena akarnya besar. Yang berikutnya juga membantu menyerap air di kala hujan sehingga air itu tersimpan di dalam tanah. Nanti akhirnya dapat kita ambil menjadi sumur atau akan keluar sendiri menjadi mata air. Nah, seperti ini anak-anak. Kalian lihat Kak Pak Asida, kalian tahu di mana ini. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menghijaukan kota kita. Nah, selanjutnya yang paling penting ini adalah kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat yang berkendaraan itu sangat diharapkan kalau tidak terlalu penting dan orangnya banyak, maksud Bu Hesti, itu alangkah lebih baiknya kalau menggunakan angkutan umum. Karena dengan angkutan umum kita sudah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Apabila kita mengurangi banyaknya pengendara, maka itu akan mengurangi polusi udara akibat emisi dari bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan. Sepeda sangat diharapkan ya. Jadi kalau bisa naik angkutan umum aja, kalau perlu bersepeda. Cuma di daerah kita di Balikpapan ini wilayahnya tidak selalu datar, naik turun gunung, itu yang menyebabkan agak berat kalau kita naik sepeda ya anak-anak. Nah, tapi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, itu warga diharapkan bisa
membantu mengurangi gas emisi, ya, sehingga mengurangi dampak pencemaran udara. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sekian penjelasan Ibu. Ibu berharap anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.